Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kitung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun yang saat ini telah memasuki episode ke-18 dengan judul Giri Kedaton. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan penolakan Raden Bagus Mukmin untuk ditetapkan menjadi Sultan keempat Keraton Demak Bintoro oleh para waliul amri Keraton Demak Bintoro yang diprakasai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Hal itu membuat gusar dan kegundahan Adipati Pajang Sultan Hadiwijaya yang nama kecilnya adalah Mas Karepet, juga terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Pikirannya gusar dan was-was jika Raden Bagus Mukmin tak jadi dilantik menjadi Sultan Demak. Begitu juga para kerabatnya yang setia sebagai penasihat Keraton Pajang. Di antaranya adalah Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanan, dan Ki Penjawi pun merasa was-was jika sampai gagal pelantikan putra tertua Sultan Trenggono tersebut menjadi Sultan keempat Demak Bintoro. Dan pandangan kita beralih di sebuah puncak bukit di wilayah Gresik. Kita simak pemandangan pondok pesantren milik Sunan Ratu Mas Pratikal atau cucu Sunan Giri yang terkenal dengan nama Sunan Giri Prapet. Nah saudara, kita nikmati kisah Penangsang dalam Kitung Tahta Asmara episode ke-18 dengan judul Giri Kedaton. Puncak perbukitan Giri Gajah menebarkan kedamaiannya. Pesantren Giri Kedaton makin menampakkan kewibawaan. Dataran tinggi yang menonjol tak jauh dari pantai Gresik makin ramai oleh para santri dari luar tanah Jawa. Selain pesantren Ngampel Denta yang telah menjadi pusat rujukan pertama pembelajaran Islam di Brangwetan tanah Jawa, maka pesantren Giri menjadi yang berikutnya. Namun dengan penataan yang lebih rapi dari keturunan Sunan Giri
Gajah, pesantren Giri Kedaton pun menjadi lebih menonjol keberadaannya, ditambah dengan makin ramainya Bandar Ageng Gresik yang sejak lama merupakan kota perdagangan paling kaya dan paling penting di tanah Jawa. Hal itu terlihat dari makin banyaknya saudagar dari negeri seberang yang singgah di pelabuhan. Kapal-kapal dagang dari Gujarat, Kalikut, Bangalan, Siam, Cina hingga Liu Kiu. Keramaian pedagang yang terus membuat keberadaan Giri Kedaton pun makin tersiar ke seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Letak yang sangat menguntungkan itulah yang juga turut membuat makin majunya pesantren Giri Kedaton. Adalah Sunan Mas Ratu Pratikal yang sekarang menjadi pemimpinnya. Seorang ulama muda, cucu Sunan Giri Gajah yang tengah giat dan sangat gencar memajukan pesantren peninggalan kakeknya tersebut. Langkah panjangnya dimulai dengan makin banyak menyebarkan ajaran Islam ke luar tanah Jawa. Karena menurutnya penyebaran Islam di tanah Jawa dirasa cukup dengan adanya pesantren Gunung Jati di Tatar Pasundan, Demak dan Kudus di pesisir utara, dan Ngampel Dentar di Brangwetan. Oleh karena itu pesantren Giri Kedaton segera melebarkan langkahnya dengan menyeberang keluar pulau. Maka santri-santri yang telah terdidik kemudian disebar ke kepulauan Lombok, Sungian, Sumbawa, Bima hingga ke Makassar, Banjarmasin, bahkan ke Kerajaan Kutai di pedalaman Indrapura. Sementara dalam Giri Kedaton sendiri, ia pun tengah membangun pesantrennya dengan lebih indah dan megah. Sebuah bangunan yang telah berumur lebih dari 6 dasawarsa sedang dipugar untuk kemudian dibangun ulang. Kita khawatir bahwa penyebaran Islam seolah hanya berpusat di tanah Jawa. Maka Giri Kedaton memulainya dengan menyebarkan santrinya ke timur Nusantara. Ucap Sunan Mas Ratu Pratikal yang dikenal juga dengan Sunan Giri Prapet. Lanjutnya, karena itulah amanat suci dari Eyang Giri Gajah yang belum sempat terlaksana oleh ayah saya, Sunan Dalem, sampai dengan wafatnya beliau. Sementara Sunan Muria yang diajak berbicara hanya mengangguk dan tersenyum. Ulama Demak itu masih takjub dengan pemandangan yang sedang dilihatnya. Ia masih terus terpesona dengan yang dilakukan sahabatnya terhadap peninggalan kakeknya tersebut. Sebuah pesantren di puncak perbukitan yang sama sekali tak menampakkan sebagai sebuah bangunan pesantren pada umumnya. Bukan berupa pondok-pondok sederhana seperti sebuah padepokan ataupun pesanggeran.
sebagaimana yang selama ini dilihatnya di Ngampel Denta. Yang ada di depan matanya sekarang justru lebih menyerupai bangunan indah sebuah kerajaan, sebuah bangunan dengan seni ukir tinggi yang berdiri kukuh dan mewah di puncak pegunungan. Layaklah kalau namanya pun menjadi Giri Gedaton, yang berarti keraton yang ada di pegunungan Giri. Jejak kagumnya tertahan dalam layangan pandang mata yang tak berkedip ke segenap penjuru pantai Giri. Ia mengamati satu persatu bangunan yang tengah dalam pengerjaan dan juga beberapa yang telah berdiri dengan megah. Mas Umar Said, Sunan Giri yang merasa ucapannya tak mendapatkan tanggapan dari sahabatnya, mencoba kembali memanggilnya. Panggilan itu cukup membuat Sunan Umar Said atau Sunan Muria tertegun sejenak. Kemudian mengulaskan senyuman seakan permintaan maaf atas kekagumannya tersebut. Dan Sunan Muria pun berkata, "Subhanallah, Mas Pratikal, ini benar-benar sebuah kedaton, sebuah keraton, bukan padepokan ataupun paguron, apalagi pesantren, dan juga bukan pesanggrahan," ucap Sunan Muria sambil tetap melayangkan pandang pada hamparan danau indah di depan tempat mereka duduk. Saat itu mereka tengah berbincang-bincang di sebuah balai-balai besar yang terbuat dari bangunan kayu penuh ukiran indah. Ragam hias seluruh bunga teratai dan matahari yang terpahat rumit memenuhi semua bagiannya, meliputi hiasan pada umpak tiang hingga ke-8 saka guru, lalu rangka atap yang berupa joglo trajumas. Sebuah bangunan berbentuk pendopo yang berada di sebuah daratan, taman bunga yang tertata aneka rupa, daratan yang menyerupai bukit mengambang tepat di tengah kolam besar. Apabila dipandang dari jauh, benar-benar seperti sebuah pulau kecil di tengah danau yang bening dan tenang. Sebuah balai-balai besar tempat menjamu tamu pesantren yang oleh para santri disebut dengan Taman Bali Kambang. Rasa takjub Sunan Muria masih tersisa terlihat dari gelengan kepalanya. Namun Sunan Giri mencoba menghentikan dengan mengalihkan pembicaraan. "Jadi bagaimana tadi, Mas Umar Said? Bagus Mukmin telah menyatakan penolakannya." Sunan Giri bertanya kepada Sunan Muria tentang tindak lanjut penetapan Bagus Mukmin menjadi Sultan keempat di Keraton Demak Bintoro. Dengan pertanyaan tersebut, Sunan Muria pun menghentikan pandangan matanya yang sejak tadi
termanjakan oleh keindahan Taman Balikambang. Demikianlah yang telah disampaikannya pada waktu saya dan Kanjeng Rama Kalijaga berkunjung ke Prawoto. Sunan Muria menjawab pertanyaan dari Sunan Giri. Setelah berkata, putra Sunan Kalijaga itu pun kembali melayangkan pandang ke arah peringgitan kolam. Ia tengah memperhatikan air yang mengalir dari seluruh penjuru pesantren, mengalir ke kolam besar yang membuat air kolam Balikambang selalu bening dan tenang. Air segar pegunungan yang ternyata sengaja dialirkan dari sebuah danau di tengah kawasan perbukitan Giri, tepat di belakang pesantren Giri Kedaton, dengan membuat sungai kecil yang lalu dipecah menjadi parit-parit menyebar ke seluruh bangunan di Giri Kedaton. Kanal-kanal air yang makin membuat hawa indah dan kesejukan memancar di setiap bagian pesantren, membuat suara gemericik yang terus-menerus mengucur seakan menebarkan ketenangan dan kedamaian yang dalam bagi jiwa. Dulu dia menolak dicalonkan berkat pendekatan Kanjeng Rama Kalijaga. Akhirnya bersedia, dan itu pun berkat dukungan kita juga, Mas Umar Said. Namun setelah penetapan dilakukan, mendadak dia menyampaikan penolakan. Sepertinya ada yang aneh dengan mukmin ini, ucap Sunan Giri. Aneh? Sunan Muria bertanya. Ajining diri ana ing lati, kata Sunan Muria, bahwa seseorang dihargai dari perkataannya, tegasnya. Lalu Sunan Muria pun melanjutkan perkataannya. Kalau dulu dia menolak, kemudian menerima, lalu pada waktu penetapan dia pun tak menyampaikan keberatannya, mengapa ketika hendak dilantik mendadak menolak? Ucap Sunan Muria sambil menghela napas panjang. Pandangan mata Sunan Muria masih terpaku pada gemericik air yang mengalir di seluruh tepian danau. Di bawahnya ikan-ikan kecil warna-warni berenangan saling berkejar-kejaran, menari-nari dalam tiupan angin segar perbukitan. Sementara di beberapa bagian kura-kura pun berenangan mengepakkan kaki-kakinya. Kura-kura dengan bermacam ukuran yang seolah menjadi penghuni utama Danau Indah Balikambang. Dan Sunan Muria pun melanjutkan ucapannya. Itulah yang sempat saya tanyakan kepada Bagus Mukmin. Sunan Muria memberikan penjelasan kepada Sunan Giri Prapet.
Seolah hendak menunggu jawaban atas penasarannya, Sunan Giri menatap pandang Sunan Muria tanpa mengulang pertanyaannya. Namun bahasa mata itu telah bisa ditangkap oleh Sunan Muria yang kemudian melanjutkan penjelasannya. Dia telah bercerita panjang lebar kepada saya. Konon waktu acara penetapan, ia merasa seolah tanpa kesadaran, kata Sunan Muria. Dan hal itu mengagetkan Sunan Giri Merapen. Tanpa kesadaran, belalak Sunan Giri bertambah penasaran. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah Penangsang dalam Kidung Tata Semara selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya, dan sampai jumpa.